Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan berbagai macam genre dari pelajaran Senbot. Perkenalkan, nama saya Julpan Emir Fauji, absen 35 dari kelas 11 Anantara Tercinta. Saya Rapana Januji pada kelas 11A, absen 17. Salam kenal saya dari kelas 11 Anantara, absen 32. Saya Najwa Raja Mentakar dari kelas Anantara, absen ke-13. Ya, langsung saja pada materinya. Set, masukkan Reko. Genre yang akan saya bahas adalah kawaii metal. Kawaii metal adalah genre musik yang menggabungkan dua unsur yang kontras, yaitu kawaii yang berarti imut dan metal yang merujuk pada musik metal yang keras, penuh distorsi, dan bertenaga. Genre ini pertama kali dipopulerkan oleh baby metal yang dibentuk oleh Muse Inc. di Jepang. Genre ini muncul sekitar 2010 sampai 2011 bersamaan dengan debut baby metal. Kawaii metal muncul sebagai upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik dalam industri musik di Jepang yang sangat kompetitif. Tujuannya adalah untuk menarik penggemar dari dua dunia berbeda, yaitu penggemar J-pop dan penggemar metal, serta menunjukkan bahwa dua hal yang bertentangan bisa berpadu menjadi sesuatu yang harmonis. Begitu. Lalu, musiknya dibuat dengan instrumental berat namun dinyanyikan dengan suara lembut imut dan bernada tinggi khas idol Jepang. Penampilan panggungnya sering menampilkan kostum bergaya gotik lolita, berkoreografi seperti idol, dan energi panggung khas konser metal menciptakan daya tarik visual dan musikal yang kuat. Contoh musik dari genre ini adalah Megitsune dari band baby metal. Musik rock. Yang pertama, what atau apa? Rock adalah genre musik yang berakar dari musik blues, country, dan rhythm dan blues. Dengan ciri utama penggunaan gitar elektrik, 2 ritme yang kuat, 3 bass dan drum menonjol, 4 energi yang lebih keras dan ekspresif dibanding musik pop. 2 Who's atau siapa? Pionir musik rock meliputi Elvis Presley, 2 Chuck Berry, 3 Little Richard, 4 Buddy Holly, 5 Little Beatles, 6 The Rolling Stones. Mereka berperan besar dalam mempopulerkan rock pada era 1950 sampai 1960-an. When atau kapan? Rock muncul pada awal hingga pertengahan 1950-an, berkembang pesat di 1960 sampai 1970-an, dan menjadi payung bagi banyak sub-genre modern seperti punk rock, hard rock, alternative rock, dan hingga grunge. Where, di mana rock lahir di Amerika Serikat, terutama dari perkembangan musik Afrika sampai Amerika. Selanjutnya berkembangan pesat di Inggris, lalu menyebar ke seluruh dunia. Why? Mengapa rock muncul sebagai bentuk 1. Ekspresi kebebasan dan pemberontakan anak muda, 2. Inovasi dari blues dan R&B, 3. Respon terhadap perubahan sosial dan budaya, 4. Wadah kreativitas yang lebih bebas dibanding musik mainstream saat itu. How? Bagaimana? Rock dimainkan dengan gitar elektrik, sering memakai distorsi ringan, 2. Bass dan drum sebagai penggerak ritme, 3. Vokal ekspresif atau kadang serak atau melengking, 4. Struktur lagu sederhana atau verse chorus namun energik, 5. Sering menonjolkan solo gitar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramandaya, absen 32. Saya akan menjelaskan genre musik yang saya sukai. Yang pertama, apa itu musik folk? Genre yang berasal dari budaya tradisional, seringkali disebarkan secara lisan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan musik klasik yang lebih formal, musik folk pada awalnya diciptakan oleh masyarakat umum, bukan oleh komposer terlatih. Dan pencipta musik folk awalnya dimainkan oleh masyarakat biasa, bukan oleh musisi profesional, melainkan dari bagian kehidupan komunitas. Namun banyak musisi terhebat
mengangkat genre ini seperti Bob Dylan and Joan Baez. Dan yang ketiga, yaitu munculnya akar musik genre ini muncul sejak berabad-abad karena berasal dari tradisi lisan dan musik genre modern folk mulai dikenal luas pada tahun 1950 sampai 1960-an, terutama di Amerika dan Inggris bersamaan dengan munculnya gerakan sosial dan politik pada masa itu. Musik folk berkembang di belahan dunia dengan ciri khas masing-masing. Di Amerika dikenal dengan America folk, di Inggris dan Irlandia dikenal dengan Celtic folk music. 5. Why? Mengapa musik folk muncul sebagai sarana ekspresi budaya dan identitas masyarakat? Digunakan untuk yang pertama menceritakan sejarah, legenda lokal, menyampaikan nilai-nilai moral, dan menyuarakan kritik sosial atau politik dengan cara yang mudah dan dipahami. Yang terakhir, musik folk biasa diciptakan dan disebarkan lisan tanpa notasi tertulis, dinyanyikan bersama dalam komunitas dan berkembang seiring waktu dalam versi modern. Folk sering dikombinasikan dengan genre musik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedroom pop. Apa itu bedroom pop? Bedroom pop adalah genre musik indie pop yang dicirikan oleh estetika lo-fi atau low fidelity. Produksi yang mentah atau sederhana atau biasa disebut raw dan seringkali menggunakan instrumentasi digital yang dreamy atau mellow. Siapa yang paling sering memproduksi atau mendengarkan genre ini? Biasanya diproduksi oleh musisi independen, seringkali musisi muda atau amatir, yang merekam dan memproduksi sendiri di rumah. Didengarkan oleh penggemar musik indie lo-fi dan alternatif yang mencarikan suara otentik. Mengapa genre ini muncul dan populer? Karena aksesibilitas teknologi laptop yang murah dan gratis, yang memungkinkan siapapun menjadi produser. Populer karena menyajikan emosi personal dan jujur, sebagai reaksi terhadap produksi musik pop yang terlalu poles dan komersial. Di mana musik ini diproduksi? Musik ini diproduksi di rumah, di kamar tidur atau ruang studio sederhana, dan didistribusikan utamanya melalui platform digital seperti SoundCloud, Bandcamp, dan Spotify. Kapan genre ini mulai dikenal dan mencapai puncak popularitas? Akarnya bisa ditelusuri kembali ke musik lo-fi tahun 80-an dan 90-an. Tetapi istilah dan popularitasnya meledak pada pertengahan hingga akhir 2010, sekitar 2015 sampai 2020. Dan biasanya musisi-musisinya seperti Clay Rock, Cavetown, dan Rex Orange County. Bagaimana musik ini dibuat dan memiliki karakteristik suaranya? Dibuat dengan peralatan minimal seperti mikrofon USB, interface sederhana, dan perangkat lunak di rumah. Karakteristik suaranya didapat dari penggunaan reverb yang banyak, vokal yang berbisik atau lirih dan yang sederhana, dan ketidaksempurnaan suara seperti suara desisan atau hiss yang sengaja dipertahankan. Nah, selanjutnya adalah musik orkestra. Genre orkestra adalah jenis musik yang dimainkan secara bersama-sama oleh sekumpulan besar musisi yang menggunakan berbagai instrumen seperti instrumen petik, gesek, dan yang lainnya. Musik orkestra biasanya bersifat instrumental atau tanpa vokal dan memiliki komposisi yang kompleks, terstruktur, dan dinamis.
Selanjutnya adalah asal-usul musik orkestra. Musik orkestra berasal dari tradisi musik klasik Eropa pada abad 16 sampai 17. Awalnya berkembang dari yang pertama musik gereja, musik istana, ensemble kecil seperti string ensemble. Istilah orkestra sendiri berasal dari bahasa Yunani orkestra, yaitu area di depan panggung dalam teater Yunani tempat para penari dan pemusik tampil. Perkembangan musik orkestra ada 4 periode. Yang pertama adalah periode barokue, dimulai pada abad 16 sampai 1750 Masehi. Yang kedua ada periode klasik, dimulai dari 1750 Masehi sampai 1820 Masehi. Yang ketiga adalah periode romantik, di mana pada periode ini mulai lebih banyak mengandung musik-musik yang lebih emosional dan juga menyambung kepada kisah percintaan dan dramatis. Yang terakhir yaitu periode modern dari tahun 1900 sampai sekarang. Dan dalam periode ini musik orkestra digunakan untuk film, game, dan eksperimen musik. Dan untuk contoh lagunya ada di atas. Dan untuk potongan lagunya adalah seperti ini.